Atika, absen 7. Saya Kamelia Naifa Alim, absen 16. Saya Ulfira Madini, absen 34. Saya Muhammad Rafi Cahyo Nugroho, absen 20. Saya Nyimas Ella Firdausi, nomor absen 29. Saya Ulani Saila Viva Razali, absen 33. Ada apa nih? Kita lagi ngerjain tugas ekonomi. Bahas apa tuh? Kita sedang membahas tentang kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Terus ya, bye-bye. Halo guys, jadi di sini kita itu udah nemu satu narasumber. Nah, narasumbernya itu kelas 10. Ikutin terus ya. Sini. Halo, Dek. Halo, Dek. Sini ke tengah apa? Nah, itu Adek itu tinggal di desa apa di kota? Aku tinggal di desa, Kak. Adek kira-kira pengen gak sih tinggal di kota? Oh, pengen, Kak. Iya ya, kenapa ya orang yang di desa itu banyak merantau ke kota? Kenapa gak yang kota aja merantau ke desa? Karena menurut saya tuh kalau pengen ke kota itu banyak peluang pekerjaan, jadi enak gitu. Oke, makasih. Jadi kita mau menanyakan satu tentang materi kita hari ini, yaitu apa, Kak? Kesenjangan sosial. Nah, Adek itu tahu nggak kesenjangan sosial itu apa? Menurut saya kesenjangan sosial itu keadaan yang tidak seimbang di dalam suatu masyarakat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi kesenjangan ekonomi sendiri adalah kondisi tidak seimbang antara perbedaan pendapatan kondisi masyarakat dalam aspek ekonomi. Yang dimana aspek ekonomi itu terjadi antara perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Sekian, udah. Jadi kita menemukan narasumber yang kedua itu di kelas 10. Halo, Dek, boleh kenalan nggak namanya siapa? Oh, nama saya Muhammad Faris Faruk dari kelas 15, Kak. Boleh nanya nggak? Oh, boleh, Kak, silakan. Jadi ada tinggal di mana? Di desa apa di kota? Oh, untuk tempat tinggal saya tinggal di kota, Kak. Ada pengen nggak tinggal di kota? Oh, sebenarnya nggak pengen sih, Kak, karena di pedesaan itu sebenarnya lebih enak dan juga nuansanya lebih asri daripada kota yang tempatnya itu padat. Terus kenapa orang desa itu banyak merantau ke kota? Mungkin karena di desa itu lebih sedikit lowongan kerja daripada di kota, Kak. Dek, bisa kasih contoh tentang kesenjangan ekonomi nggak? Oh, untuk kesenjangan ekonomi di pedesaan itu biasanya terjadi apabila terdapat sebuah orang yang pendidikannya lebih tinggi dan lebih rendah. Dan biasanya yang lebih tinggi ini memiliki perilaku yang dan juga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di kota biasanya kesenjangan di kota ini orang yang berperilaku mewah, berseragam mewah atau berbaju mewah, mereka itu lebih sering lebih dipandang ataupun diperlakukan semewah ataupun sesuai pakaiannya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Kasih Adek. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kesenjangan ekonomi di desa dan di kota. Yang pertama di desa, contoh kesenjangan ekonominya itu misalkan ada orang yang udah berpendidikan tinggi. Nah, itu orang yang berpendidikan tinggi itu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibanding orang yang berpendidikan rendah. Jika di kota, itu kesenjangan ekonominya misalkan ada orang yang berpakaian mewah, itu lebih diutamakan daripada orang yang cuman berpakaian biasa-biasa saja. Ya, itu tadi itu contoh dari kesenjangan ekonomi yang ada di desa dan di kota. Sekian dari saya. Nah, kita berdua udah menemukan narasumber yang ketiga di kelas 10-4. Halo, Dek. Halo, Namanya siapa? Ardiansyah Babis Rahmatullah. Kamu tinggal di desa apa di kota sih? Desa. Di desa. Dek, mengapa sering terjadi kesenjangan ekonomi di antara kota dan desa, Dek? Karena perbedaan sumber daya alam antara desa dan kota. Ya, Udah, makasih ya. makasih ya, Dek. Ya.
Jadi, mengapa banyak kesenjangan ekonomi antara desa dan kota? Jadi, pertama adalah tingginya pemusatan kegiatan ekonomi di antar wilayah, kedua perbedaan sumber daya alam di antar wilayah, dan ketiga kondisi geografis di antara wilayah. Halo guys, jadi di sini kita itu udah nemu narasumber yang keempat, yaitu ini. Permisi kakak. Kakak tinggal kasaran, tinggal di mana? Di kota. Kakak kenapa gak pengen tinggal di desa? Enggak, soalnya kalau tinggal di desa itu jauh dari mana-mana dan fasilitasnya masih kurang kalau di desa. Menurut kakak sendiri. Kenapa orang-orang kota itu lebih banyak merantau ke desa daripada ke kota? Kenapa Mungkin- gak sebaliknya saja gitu? Mungkin kalau orang yang kota merantau ke desa mungkin sudah sumpek atau sudah capek lah tinggal di kota, karena di kota kan pasti macet, terus polusi udara masih banyak. Kalau di desa kan polusinya masih sedikit dan macet juga masih jarang. Kakak tahu nggak apa itu kesenjangan ekonomi? Enggak. Dampaknya kira-kira apa ya kak? Dampak dari kesenjangan ekonomi sendiri? Kurang tahu, soalnya kakak IPA. Oke, makasih ya kak. Iya. Oh, Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oke, boleh. Kakak namanya siapa? Kalau aku dipanggilnya Cece. Kak Cece, rumahnya ada di desa apa di kota? Kebetulan di kota. Kalau misalkan Kak Cece tinggal di desa, mau nggak? Boleh. Desa maksudnya di desa yang pedalaman yang asri gitu kan? Iya, boleh. Kalau menurut Kak Cece nih, kenapa sih banyak orang desa yang merantau ke kota? Alasan kenapa banyak orang desa merantau ke kota mungkin salah satu faktornya adalah pekerjaan. Mungkin di desa tersebut pekerjaan itu ada, namun akan lebih baik yang ada di kota. Jadi mereka merantau dan pergi ke perkotaan untuk mendapatkan perekonomian atau uang yang lebih baik yang dari desa itu tadi. Dilempar keras. Kak, saya mau nanya, dampak kesenjangan ekonomi bagi masyarakat itu apa? Jadi kalau kesenjangan ekonomi itu sendiri mungkin di perkotaan itu lapangan pekerjaannya lebih banyak, seperti ada buruh, terus pekerjaan di kantor-kantor dan lain sebagainya. Jadi lapangan pekerjaan yang di perkotaan itu lebih banyak bagi masyarakat yang berminat untuk bekerja. Sedangkan di perdesaan itu kan masih memanfaatkan kondisi alam, yaitu seperti masih bertani, masih memiliki sawah, bahkan memiliki peternakan. Jadi perbedaan yang signifikan mungkin dari situ ya. Ya. Sudah? Ya, terima kasih Kak. Nah, apa saja dampak kesenjangan sosial bagi masyarakat? Dampak kesenjangan sosial bagi masyarakat itu ada, yang saya ketahui ada 4. Yang pertama itu angka kriminal yang tinggi. Angka kriminal yang tinggi itu dapat memicu terjadinya pencurian dan perampokan yang lebih mudah bagi masyarakat. Terus yang kedua itu ada kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas pendidikan yang rendah dapat memicu akses sulit bagi masyarakat tertentu, sehingga dapat memicu di suatu negara itu mengalami kualitas pendidikan yang rendah, merendah atau menurun. Terus yang ketiga itu ada kualitas kesehatan yang rendah, karena untuk mendapatkan akses fasilitas yang memadai itu sangat sulit bagi masyarakat tertentu. Terus yang terakhir itu ada longgarnya tali persatuan dan kesatuan, karena dapat memicu terjadinya jarak antara satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Ikuti. Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Siapa aja sih boleh? Ini aja. Boleh nggak Kak minta waktunya? Apa ngapain? Wawancara. Ya. Ini nih. Wawancara apa? Buat tugas ekonomi. Ekonomi. Kakak apa? Dia cuma minta tanya. Kakak tinggalnya di mana? Di desa atau di kota? Di kota. Wah, Gitu sebenarnya. menurut kakak kenapa orang kota itu orang desa itu merantau ke kota? Supaya dapat duit lah. Di sana kan sulit untuk mencari uang. Adanya cuma petani, anjay. Kakak tahu kesenjangan nggak? Enggak. Enggak. Karena aku tolong. Oke, aku mau tanya, bagaimana cara mengurangi kesenjangan ekonomi di desa dan kota? Mengurangi
desa dan kota. Saya nggak tahu. Kamu nanya ke orang yang baru lab fisika. BTW namanya siapa? Dengan siapa, Kak? Zainul Fatih. Ini kamu tinggal di desa atau di kota? Ya, kayaknya sih perbatasannya desa sama kota. Kenapa ya kalau misalkan orang desa tuh banyak merantau ke kota, kenapa gak sebaliknya aja gitu? Kan di kota tuh lapangan pekerjaannya lebih banyak. Nah, sebelum itu tahu gak kesenjangan ekonomi itu apa? Gak tahu. Oh, ayo. Nah, itu kan tadi udah ditanyain kesenjangan ekonomi itu apa? Bagaimana cara mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota? Aduh, apa? Menurut kamu apa? Kayak mengurangi kayak nganu lah. Jadi, dari video yang tadi dapat disimpulkan cara mengurangi kesenjangan ekonomi di desa dan kota adalah yang pertama, mengirim tenaga kerja ke pedesaan. Yang kedua adalah mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan. Yang ketiga adalah melakukan pembangunan infrastruktur. Kenapa terjadinya kesenjangan ekonomi, Pak? Karena adanya masalah ekonomi. Pak.